tadi kita ketahui perekonomian Islam ini sekarang sangat-sangat berkembang, kemudian industri halal dan sebagainya, sehingga kemarin pun kalau yang S3 perekonomian Islam dan industri halal itu baru saja lulus, itu mahasiswa dari Yaman misalnya. Ya, jadi dan kalau kita lihat total nilainya itu 72,4, itu terdiri dari untuk citasi H-index itu yang paling rendah 48,8. Kemudian tapi yang lainnya sangat tinggi, yaitu citasi per paper 64,3 lumayan, reputasi akademik 77,1, reputasi lulusan 70,8. Sehingga sangat membanggakan dan mudah-mudahan bisa kita pertahankan bahkan dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan untuk meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni UGM, yaitu Profesor Insinyur Siti Malkamah, MSc, PhD, IPU, ASEAN Engineering. Ya, mohon maaf kalau salah, nanti dibetulkan. Beliau sekarang adalah Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga juga Pak Bambang Sadono baik dan sehat. Amin. Amin. Prof, mungkin bisa mulai diceritakan pengalaman dan kenangan ketika kuliah di UGM, kemudian kuliah S2, S3, kemudian merintis karir sebagai dosen. Nah, sampai saat ini dipercaya sebagai Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Silakan, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini matur nuwun kesempatannya. Ya, saya alumni Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM, lulus tahun 1987. Waktu itu kan ada ini ya sarjana muda dan sarjananya, atau kalau dulu istilahnya insinyur, saya sarjananya itu bidang teknik sipil transportasi. Sehingga kemudian saya melanjutkan S2, S3-nya itu di bidang teknik transportasi. Nah, saya kalau sebagai dosen itu mulai 87, itu waktu itu dosen, tapi waktu itu masih SK UGM gitu ya. Kalau CPNS-nya mulai 1988. Kemudian kalau S2 S3-nya tadi ya di tempat yang sama, di Institute for Transport Studies, Leeds University, Inggris. Kemudian saya menjadi guru besar itu tahun 2006. Kemudian menjadi dekan sekolah pasca sarjana itu sejak 2017. Kemudian
setelah 5 tahun ini kebetulan diberi amanah lagi mulai tahun 2022 untuk 5 tahun mendatang. Saya kira demikian mungkin secara singkat. Matur nuwun. Baik, Prof. Ini sekolah pasca sarjana kok berdirinya lama sekali ya, tahun 1950. Mungkin ini sekolah pasca sarjana tertua di Indonesia. Apa saja yang sudah dihasilkan sejak saat itu? Memang sekolah pasca sarjana itu mengalami perjalanan dan mempunyai perubahan sesuai dengan perkembangan. Kalau dulu itu sekolah pasca sarjana Universitas Gadjah Mada itu mengkoordinir atau membawahi semua program studi pasca sarjana di UGM. Ya, tapi kemudian di 2006, 2007 itu karena sudah banyak sekali ya program studinya, itu sebagian besar itu kemudian diserahkan ke fakultas. Jadi seperti banyak ya, saya sendiri kan dari Fakultas Teknik ya, banyak yang dikembalikan ke Fakultas Teknik itu. Jadi di sana pun ada puluhan, kemudian di farmasi dan semuanya lah ada. Nah, sejak itu sekolah pasca sarjana yang sekarang ini itu mengelola dan menyelenggarakan program studi yang bersifat lintas disiplin, interdisiplin, multidisiplin. Apa itu? Yaitu program studi yang keilmuannya itu didukung oleh keilmuan dari banyak fakultas. Biasanya tuh kalau kita lihat itu 5 atau lebih fakultas keilmuannya. Nah, sekarang ini kita ada 25 program studi yang bersifat lintas disiplin, terdiri dari 14 yang S2 dan 11 S3, mungkin bisa saya sebutkan ya supaya mengenal. Itu ada pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa, kajian pariwisata, kemudian manajemen bencana, kemudian manajemen pendidikan tinggi, kepemimpinan dan inovasi kebijakan, ketahanan nasional, penyuluhan dan komunikasi pembangunan, kajian budaya dan media, teknik biomedis, agama dan lintas budaya, bioteknologi, bioetika, ilmu lingkungan, kependudukan, kemudian ada perekonomian Islam dan industri halal, dan interreligious studies. Jadi itu semuanya. Matur nuwun. Ya, iya, Prof. Nah, sekolah pasca sarjana ini kan sesuai bidangnya masing-masing tadi dikembalikan ke fakultas. Nah, kemudian yang fakultas pasca sarjana kelihatannya juga merekrut dosen sendiri. Nah, itu dosen seperti apa yang dipunyai sendiri oleh fakultas pasca sarjana? Baik, terima kasih. Jadi memang ada aturan yang berubah. Jadi kalau di sekitar berapa tahun yang lalu ya, tepatnya itu mungkin sekitar 2008 atau berapa tuh, saya agak lupa pastinya. Itu kebijakannya adalah sekolah pasca sarjana itu boleh merekrut dosen. Sehingga pada saat itu memang merekrut dosen, dan terutama untuk yang bidang keilmuannya tidak terlalu dikembangkan oleh fakultas-fakultas. Jadi waktu itu yang direkrut adalah dosen-dosen yang mempunyai bidang keilmuannya agama, agama lintas budaya, kemudian kajian budaya media, kemudian ada juga yang pariwisata. Namun demikian, kemudian kebijakannya itu berubah sejak tahun ya sudah itu ya 2012-an ke sini ya. Itu bahwa SDM, dosen-dosen sekolah pasca sarjana itu selain
yang tadi ya ada beberapa itu adalah mayoritas itu dari fakultas-fakultas. Sehingga itu bersama-sama itu nanti akhirnya mendukung keilmuan yang ada di sekolah pasca sarjana. Namun demikian kita ketahui bahwa UGM ini juga SDM-nya cukup, tetapi kadang juga tidak merata ya di berbagai keilmuan. Kemudian kita juga mempunyai dosen NIDK, yaitu guru besar, dan yang sudah purna tugas itu kan ada aturannya, sehingga kita juga merekrut dosen-dosen guru besar, terutama yang sudah purna tugas dari fakultas-fakultas untuk memperkuat SDM di SPS. Nggih, mekaten. Ya, baik. Ini kan program pasca sarjana itu kan ada S2, ada S3. Nah, untuk menjadi promotor itu kan diperlukan guru besar. Jadi berarti kan dari fakultas-fakultas, tidak kan kalau dosen-dosen asli pasca sarjana kan masih muda-muda kelihatannya. Iya, betul. Nggih. Ya, betul. Memang kalau dosen sekolah pasca sarjana yang direkrut beberapa tahun yang lalu itu masih lektor kepala paling tinggi. Kemudian ini memang ada yang mau proses ke guru besar. Ya, sehingga memang betul kalau guru besar itu dipenuhi tadi dari dosen SPS tapi yang NIDK kita punya cukup banyak. Dan bagus-bagus ya, biasanya yang dari fakultas yang masih sangat sehat, masih semangat itu. Kemudian yang lainnya memang dari fakultas-fakultas, sehingga memang dosen yang mengajar, membimbing itu dari fakultas-fakultas. Nah, untuk S3 memang benar, itu guru besar, kalau untuk membimbing S2 itu doktor gitu, tidak harus guru besar. Yeah. Ya, Prof, ini kan ada program yang mendapat apresiasi. Ini program studi agama dan lintas budaya yang untuk Indonesia dianggap menempati ranking pertama dan juga di level dunia juga dianggap menempati tempat yang baik dengan ranking 47. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini program ini kira-kira seperti apa? Itu apakah mendapat apresiasi itu karena memang jarang adanya hanya di UGM misalnya seperti itu. Gimana, Bro? Ya, ya, memang salah satunya. Dan kita cukup alhamdulillah ya, alhamdulillah dan ya bolehlah berbangga bahwa itu kontribusi itu sebagian dari dosen-dosen yang direkrut SPS beberapa tahun yang lalu, yaitu yang tadi yang kaitannya dengan agama, lintas budaya dan sebagainya. Itu memang kita juga kaget juga, ya kaget karena kita memang tidak ada apa ya dengan bekerja dan sebagainya itu tidak bercita-cita harus nomor satu atau bagaimana, kita cukup kaget juga. Tapi setelah kita lihat memang program studi yang terkait itu yang terutama itu memang agama dan lintas budaya S2, kemudian S3 Interreligious Studies. Nah, dua-duanya itu menggunakan bahasa Inggris untuk medianya. Kemudian ada satu lagi yang kemarin agak kelupaan, yaitu perekonomian Islam dan industri halal. Itu yang S3. Itu juga punya beberapa mahasiswa internasional. Nah, setelah kita lihat mengapa menjadi ranking 1 di Indonesia, padahal di UGM, bukan di Universitas Agama misalnya, dan nomor 47 dunia, dan itu sepertinya ya dengan adanya berbagai keilmuan yang mendukung itu menjadi sangat kaya. Jadi kaya akan berbagai keilmuan, perspektif, pengalaman para pengajarnya dan sebagainya.
Nah, khusus untuk S3 Interreligious Studies ini didukung oleh 3 universitas. Ini unik, yaitu selain UGM tentu saja ya, itu ada UIN Kalijaga, kemudian juga UKD, Universitas Kristen Duta Wacana. Dan ini berjalan sangat baik, dan program-program tadi ya, yang 3 pendukung tadi, itu memang banyak yang melakukan yang bertaraf internasional. Nah, ini terutama misalnya ya, contoh-contohnya ya, itu dosen tadi selain yang 2 tadi medianya itu menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris, itu pengajarnya itu juga bertaraf internasional. Pengajar, pembimbing, penguji, kemudian karena mempunyai situasi akademik yang sangat bagus, itu juga akhirnya ada publikasi, penelitian yang bertaraf internasional. Bahkan dosen-dosennya itu juga diminta mengajar di banyak negara. Jadi kalau saya boleh nyebut misalnya ya, sekarang ketua program studinya Pak Zainal itu mengajar di beberapa tempat, kemudian membimbing juga publikasi internasionalnya banyak sekali. Kemudian Pak Diki Sofyan itu selain baru saja pulang dari Oxford karena mengajar di sana diundang, juga ditunjuk sebagai semacam koordinator untuk Global Ethics. Global Ethics itu berpusat di Swiss, dan kita dipilih menjadi koordinator Indonesia, dan nanti akan dikembangkan untuk Asia Tenggara semacam itu. Kemudian juga tadi kita ketahui perekonomian Islam ini sekarang sangat-sangat berkembang, kemudian industri halal dan sebagainya, sehingga kemarin pun kalau yang S3 perekonomian Islam dan industri halal itu baru saja lulus, itu mahasiswa dari Yaman misalnya. Ya, jadi dan kalau kita lihat total nilainya itu 72,4, itu terdiri dari untuk citasi H-index itu yang paling rendah 48,8. Kemudian tapi yang lainnya sangat tinggi, yaitu citasi per paper 64,3 lumayan, reputasi akademik 77,1, reputasi lulusan 70,8. Sehingga sangat membanggakan dan mudah-mudahan bisa kita pertahankan bahkan dikembangkan. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsa. Baik, Prof. Tadi yang studi agama dan lintas budaya itu mungkin bisa digambarkan gitu ya supaya lebih jelas itu. Itu bahasanya apa itu yang dikaji di situ, dan kalau tadi mahasiswanya yang internasional itu dari mana? Ya, baik. Kalau kita lihat memang mahasiswa kita yang internasional itu cukup banyak. Jadi kalau kita lihat ini selain tadi ya, mungkin saya sebutkan saja dosen-dosen yang ada di SPS itu ya Pak. Secara umum itu banyak sekali dari, tidak hanya yang dari yang agama lintas budaya ya, untuk semuanya itu ada yang dari kita punya adjunct profesor, dosen visiting profesor dari University of Washington, kemudian Monash University, Leeds University, Edinburgh University, Minnesota University, Virginia Commonwealth University, Baylor University, Georgetown University, University of Malaya, Tokyo University of Agriculture, Faculty of Agriculture, Florida University, Loyola University Chicago, Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies, Redbourne University. Kemudian juga dari Amsterdam University.
Nah, kemudian kalau para alumninya, tadi yang ditanyakan mengenai mahasiswa ya. Mahasiswa itu berasal dari berbagai negara. Tadi yang saya sebutkan tadi kan yang yang dari Yaman yang barusan lulus, ya. Kemudian ini ada lagi mahasiswa yang sekarang sedang proses itu dari Korea. Kemudian juga ada lagi yang mahasiswa dari Amerika. Kemudian juga ada mahasiswa yang dari banyak, nanti kalau saya ingat lagi saya sebutkan nggih, karena saking banyaknya. Monggo monggo. Rob, ini sekolah pasca sarjana ini kan memberi kesempatan untuk program studi yang gabungan dari program studi itu, jadi untuk menampung tema-tema baru yang berkembang. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada mahasiswa yang punya minat, yang belum ada program studinya di situ, itu apakah ditampung gitu kalau banyak nanti dibuka program studi baru, atau diarahkan pada yang sudah ada? Ya, ini pertanyaan yang menarik karena kaitannya memang sekarang ini keilmuan kan sangat berkembang. Ya, kalau sama sekali berbeda, tentu saja kita tidak bisa menerima. Mungkin kalau di fakultas lain ada, ya kita arahkan coba ke fakultas yang lain, mungkin ada program studi yang sesuai. Nah, tetapi kalau misalnya mahasiswa itu ketertarikannya itu akan seperti apa? Kita lihat, kita berikan informasi tentang program studi kita itu ada di website. Coba diperhatikan mana yang paling tepat. Itu untuk yang S2 karena pakai courses. Kalau yang S3 karena penelitian itu biasanya adalah keilmuan-keilmuan yang cocok. Jadi misalnya apa? Karena tadi banyak sekali ya. Jadi nanti yang cocok seperti apa. Namun demikian, memang kita selalu menjaga bahwa yang namanya learning outcome itu harus sesuai dengan nama program studinya, kurikulumnya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengikuti perkembangan, kita tentu kalau kurikulum dan sebagainya itu kan kita update satu kurikulumnya. Kemudian yang kedua, metode pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, tentunya kaitannya dengan cara-cara pembimbingan. Kemudian juga mengenai fasilitas-fasilitas untuk misalnya penelitian dan sebagainya. Kemudian mitra-mitra kerjasama, sehingga harapannya mahasiswa itu ketika belajar itu bisa mengembangkan diri, tidak hanya hard skill, tapi juga soft skills-nya akan sangat penting, sehingga mudah-mudahan bisa tadi ya, bisa memenuhi kebutuhan, selain kebutuhan individu seseorang, juga bisa passion-nya seseorang ya, yang mau belajar juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan bangsa. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yeah. Ini yang menarik adalah sistem konsorsium yang dilakukan oleh Sekolah Pasca Sarjana UGM ini. Nah, pertanyaan saya, konsorsium ini hanya melibatkan dosen dan mungkin penguji, atau secara institusional memang ada kerjasama formal? Ya, ada kerjasama formal.
Jadi ada yang namanya Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS. Itu ada konsorsiumnya. Ini sehingga ada yang namanya Dewan Penasihat. Namanya Dewan Penasihat sehingga ini rektor ex officio. Kemudian ada Dewan Pengawas, itu setiap universitas itu mengirimkan satu wakil. Kemudian ada majelis konsorsium, itu terdiri dari beberapa orang, masing-masing itu 5 orang di universitas. Nah, kemudian ada pengurus. Nah, pengurusnya ini biasanya merangkap. Pengurus yang harian ya, itu merangkap ketua program studi. S3-nya, Interreligious Studies tadi. Jadi ada konsorsium ICRS atau ICRS, kemudian ada IRS atau IRS tadi yang program studinya. Sehingga memang ini konsorsiumnya ini formal. Kemudian program studi karena aturan negara, dikti, itu kan tidak boleh suatu program studi itu milik banyak universitas, itu tidak boleh. Jadi harus milik satu universitas. Jelas siapa unit pengelolanya, sehingga secara formal itu kalau program studinya adalah milik UGM, administrasinya UGM, sehingga dosen tetap program studi itu definisinya adalah dosen perguruan tinggi itu adalah dosen UGM. Nah, kemudian ada tambahan dosen-dosen dari tadi konsorsium itu. Y. Baik, baik, Prof. Nah, sekarang mungkin bisa diberi gambaran ya kinerja atau prestasi sekolah pascasarjana ini, baik dari karya-karya mungkin ada yang menonjol gitu, yang perlu diketahui masyarakat, atau juga alumninya. Sekarang mereka di mana saja, gitu, misalnya yang paling menjadi role model lah kebanggaan sekolah pascasarjana. Ya, kita insya Allah mudah-mudahan semuanya menjadi kebanggaan kita yang masing-masing punya peran ya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau yang kelihatan ya, kelihatan masyarakat dikenal karena dikenal itu contohnya kalau yang sudah agak lama karena kami 2007 2000 ya sekitar itu, yang 2018 itu ada Pak Marsetyo. Itu wakil Wakasal, Kasal itu ya. Itu lulusan S2-nya itu Ketahanan Nasional, kemudian S3-nya Kajian Budaya Media. Sehingga memang dua. Jadi beliau itu alumni 2 program studi kami. Kemudian mungkin yang dikenal, mungkin sangat terkenal, mungkin Dato Sri Tahir. Itu selain dapat doktor honoris causa dari UGM, itu betul-betul ngambil doktor. Betul-betul kuliah, penelitian kita uji. Kemudian ada Bu Frederika Widyasari Dewi yang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada Pak Sultan Amin. Nah, ini yang Direktur Utama Parahita. Kemudian ada ini Ibu Lia Andarina Gracia. Ini mungkin kalau yang sering nonton Kick Andy itu pernah menjadi, kenapa kok sampai di KKND? Karena menjadi Outstanding Student for the World tahun 2017. Kemudian juga Pemuda Pelopor Nasional tahun 2015. Kemudian ada juga Bapak Abdul Haris Akadi, ini Sekretaris Utama Basarnas. Kemudian Pak Salman Al-Farizi yang dulu Duta Besar di Republik Afrika Selatan dan sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Indian Ocean Rim Association di Mauritius. Kemudian ada ini Pratama Dahlian Parsada, itu beliau itu menjadi Direktur PEMSI-nya Lembaga Sandi Negara. Kemudian ada Pak Nahar Taufik, itu dosen di FKKMK, dan beliau itu unik karena ini biomedical engineering yang kaitannya dengan stent jantung itu. Kemudian ada ini Rektor
FEB Bandung, Ibu EN Hardiani, kemudian juga ada Pak Tasdianto, staf ahli Menteri LHK, kemudian mungkin ini kenal ya, yang suka nonton tarian, itu Pak Eko Suprianto, dulu pernah menjadi penari latar Madonna. Ya, ya. Kemudian Pak Barito Mulyo Ratmono, ini Polda Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi. Jadi ya, jadi ini ada juga yang pakar selam, ini misalnya ya Ika Ristiani dan sebagainya, dan berbagai dosen lah yang kemudian untuk S3-nya mengambil di sekolah pasca sarjana. Nggih, ngaten. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Luar biasa. Nah, Ibu ini kan sudah jabatan yang kedua. Nah, kira-kira apa mungkin apa program khusus atau unggulan ini untuk periode kedua ini? Ya, kalau unggulan itu mungkin kurang lebih hampir sama ya, semadekan itu untuk mencapai. Tapi kalau secara khusus, karena sekolah pasca sarjana itu unik, didukung oleh banyak SDM dari banyak fakultas, sehingga nomor satu itu pasti bagaimana menjaga suasana akademik yang kondusif, kemudian bagaimana kita bekerja bersama-sama dengan rukun, kemudian dengan semangat kebersamaan, sehingga kita selalu kita tulis itu yang petuah atau teladan dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kalau kita di depan, kita di tengah, kemudian kita di belakang ya, itu kemudian juga bagaimana kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah miniatur ya untuk Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian kalau memang yang unggulan itu memang sesuailah dengan visi sekolah pasca sarjana, menjadi sekolah pasca sarjana yang bertaraf internasional dan unggul, kemudian yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan berdasarkan Pancasila. Nah, untuk itu maka kita nomor satu penjaminan mutu di skala bidang. Nah, untuk penjaminan mutu ini salah satunya adalah dengan akreditasi, dan kita akreditasinya sudah yang nasional itu sudah sangat bagus. Nah, kita ke arah internasional, itu 2 program studi sekarang kan sudah mendapatkan sertifikat internasional. Ya, AUN. Nah, itu S2 pengkajian seni pertunjukan dan seni pertunjukan, kemudian S2 ALB. Nah, sekarang yang sedang proses itu S2 bioteknologi, itu proses untuk akreditasi ASIIN. Kemudian tahun depan kita menyiapkan 4 program studi untuk persiapan akreditasi internasional. Nah, kemudian yang berikutnya kita ingin berkontribusi menghasilkan sesuatu untuk bisa diimplementasikan penelitian-penelitian, sehingga kita selain ada S3 yang seperti biasanya, istilahnya apa ya, reguler begitu mungkin ya. Ya, kita punya yang by research. Nah, by research ini S2 dan S3 kita sudah berjalan, tapi masih beberapa. Nah, kemudian kita tahun ini itu mengembangkan banyak prodi yang by research. Itu bedanya adalah penelitian bersama mitra. Jadi mahasiswa itu adalah dari mitra, sehingga penelitian itu dilakukan selain sesuai dengan visi SPS juga visi dari mitra. Kemudian
sehingga judulnya penelitian, topik penelitian itu dibicarakan, disepakati bersama sebelumnya. Jadi sebelum masuk itu sudah, kemudian tim promotor itu kolaborasi, peralatannya kolaborasi. Kemudian selain hasil penelitiannya itu bisa bermanfaat, juga publikasinya. Syaratnya kalau reguler itu 1 publikasi internasional, kalau ini 2 publikasi internasional. Sehingga kita menambah yang by research juga. Kemudian juga dengan kemarin itu adanya pandemi COVID, itu selain kita terkena sesuatu yang negatif, kita ada positifnya. Kita dihentakkan, dibangunkan. Sehingga kita positifnya itu kita sekarang sudah terbiasa dengan blended learning. Ya, seperti sekarang ini kita lakukan ya. Nah, sehingga harapannya jangkauan, sehingga kita dalam sesuai dengan memang tugas kita ya, kita mendidik, mencerdaskan anak bangsa itu jangkauannya lebih luas. Kemudian juga kemampuan dosen, dan dosen kita itu sangat bervariatif, ada yang muda, yang sedang, ada yang senior, sangat senior, itu semua bersama-sama belajar teknologi untuk blended learning. Nah, itu yang memang unggulan kita. Kemudian kita juga mengembangkan mata kuliah bersama, antara lain Big Data Analytics, kemudian Information Science, itu antara lain. Sehingga kita memang mengharapkan kita bisa berkontribusi lah untuk selain UGM juga Indonesia, sehingga kita terus mengembangkan diri, dan tentu saja kita mengajak pemangku kepentingan untuk menanyakan apa sih yang dibutuhkan. Nah, ini pas dengan kita sekarang ini menyusun Renstra 2023-2027. Nah, sehingga kemarin kita sejak tahun lalu kita ada workshop untuk melihat apa yang kita butuhkan, strategi apa yang harus kita lakukan, kemudian program-program apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kita juga kerjasama kita tingkatkan, selain yang dengan dalam negeri tentu saja, juga dengan negara-negara lain, karena kita berharap dan yakin sejajar dengan negara-negara lain. Mungkin secara garis besar seperti, oh ya, satu lagi, kita ada virtual office yang itu pemaksaan adanya COVID. Nah, itu kita juga punya, sehingga harapannya itu bisa tadi memudahkan berbagai hal. Saya kira itu. Terakhir, Prof, ini lulusan sekolah pasca sarjana ini kan rata-rata sudah senior ya, karena minimal S2 dan bisa S3. Nah, kemudian juga di tempat pekerjaan mereka pasti juga sudah mencapai karir yang minimal menengah lah gitu ya. Nah, apa yang dipesankan oleh UGM? Artinya nilai-nilai apa? Karena mereka kan sekaligus juga mewakili UGM yang mengklaim sebagai universitas kerakyatan, universitas kebudayaan, universitas Pancasila. Jadi apa yang harus dititipkan pada mereka? Betul. Jadi memang UGM itu khususan nilai-nilai keugeman yang tadi disebutkan ya. Nah, itu selain itu kita berikan di ketika kuliah perdana, itu kita berikan, itu juga kita mudah-mudahan bisa memberikan contoh dalam tindakan. Jadi bagaimana kita itu
tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika itu antara lain bagaimana kita menghargai berbagai pihak, dan kita meyakini semua orang itu punya kelebihan kekurangan sehingga dihargai. Kemudian kita juga memberikan contohnya itu misalnya kita punya beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi tetapi dalam segi ekonomi kurang beruntung. Nah, itu maka kita ada beasiswa, dan itu beasiswa memang dari kita urunan lah begitu ya, dari berbagai program studi dan kita sendiri. Dan mahasiswa itu selain mendapatkan beasiswa itu juga diberi apa ya namanya, supaya masing-masing punya kebiasaan take and give ya. Itu membantulah prodi yang sudah dan kita dengan bekerja paruh waktu. Sehingga harapannya itu dengan program-program seperti itu, dengan program kemahasiswa beasiswa maupun mahasiswa yang lain yang kita ajak dalam berbagai kegiatan, penelitian, pengabdian dan sebagainya, harapannya ya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai UGM. Nah, harapannya nanti kalau sudah menjadi alumni dan seperti Panjenengan sampaikan betul, jadi alumni kita itu sudah dewasa, mayoritas sudah bekerja, itu bisa menjadi pionir, bisa menjadi istilahnya kalau tidak pionir mungkin di instansinya sudah, tapi semacam apa istilahnya champion atau apa yang bisa mengembangkan nilai-nilai yang baik. Itu yang pertama. Kemudian kita pasti masih tetap bersilaturahmi sehingga ada kerjasama mestinya yang simbiose mutualistis ya antara para alumni secara individu dan secara institusi dengan dosen-dosen secara individu maupun secara institusi di dalam bidang-bidang tridharma. Kemudian juga memberi saran masukan. Misalnya apakah yang diajarkan relevan enggak? Jangan enggak relevan. Mana yang kurang relevan? Mana yang perlu ditambah dan sebagainya. Sehingga harapannya itu bisa apa ya? Bisa kita tumbuh bersama-sama. Karena kita ketahui bahwa kita pun semua dalam segala umur pun itu tetap harus selalu belajar kepada siapapun, sehingga harapannya alumni itu juga kalau dulu kita sebagai dosen gitu ya, nah sekarang mereka juga memberitahukan kita, mengajarkan kita dan sebagainya kaitannya dengan berbagai hal. Dan saya kira ini sangat penting untuk kemajuan bangsa. Kalau kita lihat bangsa Indonesia itu cerdas-cerdas, luar biasa. Buktinya ketika kita sekolah di luar itu kita tidak ada kok atau yang kemudian terseok-seok. Biasanya itu lancar bahkan juara. Nah, kita itu mungkin yang perlu kita pupuk adalah rasa kebersamaan. Bahwa seseorang itu tidak ada yang benar sendiri atau itu salah semua. Jadi kemudian komunikasi saling menghargai, kemudian bersama-sama bisa membangun, kemudian masing-masing punya peran yang saling memperkuat. Mudah-mudahanlah Indonesia menjadi semakin maju, tumbuh, kuat, ya, sejahtera. Ya. Terima kasih sekali Ibu Profesor Insinyur Siti Malkamah MSI PhD, Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan memperkaya wawasan kita semua dan khususnya generasi muda yang ingin memanfaatkan sekolah pasca sarjana yang programnya sangat luar biasa dan sistemnya juga bervariasi sesuai kemampuan dan bakat masing-masing lah kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih Prof, sukses terus. Aturun. Sama-sama, saya yang Wassalamualaikum berterima warahmatullahi kasih ini. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.